Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mardiana. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi. Sebelumnya dengan kakak siapa ya? Halo, perkenalkan nama saya Tania. Oke, terima kasih Kak Tania sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sedikit edukasi tentang obesitas. Nah, tujuan saya di sini ingin memberikan edukasi supaya kakak mengetahui berapa berat badan kakak, normal atau tidak, lalu apa sih yang dimaksud dengan obesitas, gimana cara pengukurannya, lalu faktor resiko dari obesitas itu apa saja, gejalanya ada apa saja, terus obesitas itu berdampak ke apa aja, gimana cara mencegahnya, dan yang terakhir itu saya ingin memberitahu diet yang bagus untuk obesitas. Sebelumnya kakaknya kerja, kuliah, atau masih sekolah? Saya udah kerja. Udah kerja. Kerja apa ya kak? Kerja admin online shop. Admin online shop. Berarti cuman kayak duduk doang di depan komputer. Nah, di sini saya memberikan media edukasinya yaitu leaflet atau brosur. Nah, sebelum melanjutkan, kakak tahu tidak sih apa itu obesitas? Obesitas itu kelebihan berat badan, penumpukan lemak dalam tubuh. Iya. Terus itu aja sih yang saya tahu. Nah, di sini obesitas itu ialah keadaan di mana terjadi penumpukan lemak secara berlebihan dan menyeluruh di bawah permukaan kulit atau jaringan lainnya di dalam tubuh. Nah, untuk selanjutnya kita next materi. Sebelum kita next materi, ada pertanyaan. Kenapa bisa terjadi penumpukan lemak? Nah, kenapa bisa terjadi penumpukan lemak? Itu dikarenakan adanya asupan dengan aktivitas itu tidak seimbang, Kak. Jadi kelebihan asupan tapi kurangnya aktivitas. Asupannya terus menerus masuk tapi tidak ada aktivitas, jadi lama-kelamaan itu menumpuk dan bisa, kalau dalam jangka waktu panjang, itu bisa menyebabkan obesitas. Oke, selanjutnya kita ke cara pengukuran indeks massa tubuh. Itu untuk mengetahui berat badan kakak itu normal atau tidak normal. Sebelumnya boleh mengetahui berapa berat badan kakak? Berat badan saya sekitar 85. Berat badan 85. Untuk tinggi badannya itu berapa ya kak? Tinggi badannya 150. Nah, di sini kan rumusnya itu IMT berat badan dibagi tinggi badan. Nah, tinggi badannya itu 150 cm. Udah mbak, tinggi badannya bukannya CM ya? Oh iya, ini tinggi badannya itu dimasukkan rumus ke ya? meter kuadrat, itu sudah ketetapan rumus. Oke. Bisa kita lanjut ya kak. 85 dibagi 1,5, karena ini 150 cm diubah ke meter kuadrat, jadinya 1,5. 85 dibagi 1,5 itu bisa didapatkan 37,7 kg. Nah, di sini itu sudah termasuk obesitas kak. Kenapa bisa termasuk obesitas? Bisa dilihat di sini ada tabel body mass untuk tubuh. Yaitu untuk pria itu kurang dari 17 itu termasuk kurus, kategori kurus. Untuk 17 sampai 23 kategori normal. Sedangkan untuk 23 sampai 27 itu kategorinya gemuk, dan lebih dari 27 itu sudah termasuk obesitas. Itu untuk yang pria. Selanjutnya ada untuk yang wanita. Untuk yang wanita itu, untuk kategori kurusnya itu ada kurang dari 18 kg. Sedangkan dari 18 kg sampai 25 kg itu termasuk kategori normal. Untuk 25 sampai 27 itu termasuk gemuk. Dan yang terakhir itu lebih dari 27 itu sudah termasuk obesitas.
Nah, berarti kakak sudah termasuk obesitas karena kakak berat badannya 37,7 atau bisa dibulatkan menjadi 38. Di sini tadi saya sudah menghitung berat badan ideal untuk kakak itu yaitu 45 kg. 45 kg itu saya dapat rumusnya itu ada tinggi badan dikurang 100, habis itu dikurang 10% dikali tinggi badan dikurang 100. Hasilnya itu ada 45. Jadi 10% ini apa? ini sudah ketetapan rumus. Oh. Nah, jadi kakak harus mengatur pola makan kakak untuk supaya bisa menguruskan berat badan bisa menjadi berat badan ideal yaitu 45 kg. Kakak bisa olahraga atau mengatur pola makan supaya bisa turun berat badannya. Nah, selanjutnya ada yang ingin mau ditanyakan? Apa kita mau ke next materi? Next materi. Oke, next materi ya kak. Di sini ada faktor risiko obesitas untuk mengetahui kenapa sih badan kita tuh kenapa sih bisa obesitas, ada kenapa aja. Nah, di sini ada faktornya, yaitu yang pertama ada keturunan, jenis kelamin, konsumsi makanan, stres berlebihan, lalu yang terakhir ada sosial ekonomi. Nah, keturunan di sini itu kayak dari genetika, bisa dari ayah atau dari ibu atau dari keluarga yang lain. Mungkin dari ayah atau ibu kakak yang mengalami obesitas. Oh, ada mbak, ibu saya. Ibu Saya gemuk maksudnya. Nah, bisa jadi tuh dari kakak bisa masuk ke faktor gen atau keturunan. Selanjutnya ada jenis kelamin. Kenapa di sini bisa dimasukkan jenis kelamin? Jadi ada beberapa faktor atau informasi dari jurnal-jurnal yang lain yang dibaca itu kebanyakan jenis kelamin perempuan atau wanita yang masuk dalam kategori obesitas. Terus habis itu selanjutnya ada di konsumsi makanan. Konsumsi makanan ini bisa dulu mbak. Iya. Kenapa wanita yang disebut jenis kelamin paling cepat obesitas? Mungkin kan itu karena ada faktor-faktor yang lain, karena kita kan ada menstruasi ya. Di saat menstruasi kan kita juga biasanya inginnya makan atau mengemil atau segala macam yang bisa menaikkan, jadi kita berat badan kita jadi naik karena makan atau ngemil itu. Selanjutnya itu ada di konsumsi makanan kak. Konsumsi makanan itu bisa ke pola hidup atau pola makan. Nah, konsumsi makanan kakak sebelumnya satu hari kemarin itu makan apa aja ya kak? Pagi itu saya sarapan apa ya namanya ya mbak, yang lagi viral, odading yang oleng. Odading itu kayak roti goreng bukan sih ya kak? Iya betul. Yang itu kan kayak tepung bisa jadi ke roti gitu kan ya? Iya. Berarti roti goreng, pagi roti goreng, lalu ada makan lagi jeda berapa jam atau sekitar jam 10 ya, jam 10 atau jam 11 gitu lah. Saya lupa, saya makan Indomie. Jam 10 makan Indomie. Terus siangnya ada makan lagi atau tidak makan? Sekitar jam setengah 2 atau jam 2 saya juga lupa, karena saya kalau makan tidak melihat jam. Terus saya makan ayam geprek pakai nasi. Itu ada kan biasanya kalau ayam geprek itu terdapat lalapan atau sayuran. Itu kakak makan juga atau tidak? Tidak. Tidak ya? Berarti cuma ayam sama nasi aja? Ya betul. Oke. Untuk sorenya Anda makan atau langsung makan ke makan malam? Sekitar jam selang sebentar itu saya makan buah jeruk itu dimakan buah atau buah jus? jeruk. Buah. Makan buah berarti ya, buah. Satu buah atau berapa? Sekitar satu buah itu berarti satu lingkaran, satu buah piece, itu. Bukan satu piece, satu lingkaran ya. Berarti satu buah ya? Iya. Satu buah jeruk.
Terus malamnya kakak udah nggak makan lagi atau masih makan? Saya makan kue tiaw. Malamnya makan kue tiaw. Malam kue tiaw. Oke, nah di sini juga bisa masuk ke faktor resikonya gara-gara konsumsi makanan, karena konsumsi makanan kakak itu tidak baik atau tidak sehat paginya itu bagus emang roti, tapi seharusnya rotinya bisa dialternatif kayak dipanggang atau dibakar, karena ini pagi-pagi sudah makan yang berminyak jadi itu tidak bagus. Terus habis itu habis makan roti makan lagi Indomie. Nah Indomie itu kan juga masuk dalam kategori ke karbohidrat ya kak, jadi karbohidrat masuk ke karbohidrat itu jadi numpuk, jadi nanti ada penumpukan. Siangnya juga kakak tetap makan karbohidrat lagi, ada ayam geprek sama nasi. Ini nasinya kira-kira satu piring penuh atau setengah? Setengah. Oke, bagus. Nah, sorenya bagus nih makan buah. Sebelumnya kakak suka buah sama sayur nggak ya? Saya tidak suka, hanya beberapa buah saya suka. Berarti hanya buah tertentu yang kakak suka. Kalau sayur juga hanya sayuran tertentu atau ada semua sayur suka? Sayuran tertentu. Sayur tertentu. Kalau buah tertentu itu selain jeruk ada apa aja kakak suka? Ada alpukat, terus ada mangga. Kalau untuk lemon Suka. Lemon suka. Kiwi Saya nggak suka. Kiwi nggak suka. Selain buah-buah ini yang nggak suka lebih banyak yang suka atau lebih banyak yang tidak suka kak? Lebih banyak yang tidak suka. Lebih banyak yang tidak suka. Nah sayuran juga ya, itu jadi lebih baik kakak paksain lah sedikit demi sedikit menyukai sayuran sama menyukai buah-buahan untuk pola makan, pola hidup kakak juga, supaya kan sayuran sama buah itu kan banyak mengandung serat ya, itu juga bisa memperlancar buang air besar supaya bisa mengurangi kalori-kalori yang ada di dalam tubuh, juga bisa mengurangi berat badan sedikit demi sedikit. Terus habis itu kalau malam kalau bisa ya kak makanannya tuh lebih diganti ke makanan yang ringan, karena kan kalau malam itu kan kita sudah waktu mau tidur, jadi kalau habis makan cuma jeda berapa menit kita langsung tidur, nanti juga takutnya banyak penumpukan. Apalagi kakak makan kue tiaw itu berat, atau enggak bisa diganti makan kayak makanan, boleh kue tiaw tapi dalam porsi yang kecil. Habis itu jeda berapa jam kakak baru bisa tidur, supaya tidak ada penumpukan lemak. Oke, ada yang ingin ditanyakan kak sebelum kita lanjut? Udah sih. Enggak, kita lanjut ya kak. Selanjutnya itu ada gejala obesitas. Gejala obesitas itu di sini ada sulit tidur. Oh iya maaf ya kak, ini selanjutnya adalah stres berlebih. Stres berlebih itu gara-gara kalau misalkan kita lagi bad mood, lagi pikiran banyak, lagi stres, kita jadi pengennya makan, ngemil, itu juga bisa jadi faktor risiko berat badan kita naik. Jadi lebih baik kurangi stres lah, nggak usah banyak mikir. Terus yang terakhir itu ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini bisa terjadi gara-gara adanya pemasukan yang banyak, maksudnya pendapatan yang lumayan lebih banyak buka. Jadi karena kita banyak duit atau banyak dana, kita jadi pengennya makan. Apalagi kan sekarang udah ada alternatif GoFood gitu ya kan, bisa ada duit kita bisa pesan langsung datang ke rumah gitu. Ini yang konsumsi makanan juga bisa termasuk ke junk food kak. Jadi kalau junk food itu bisa lebih banyak peluangnya supaya kita menjadi obesitas. Jadi lebih baik kakak mengurangi makanan junk food. Ada pertanyaan lagi kak? Udah itu aja. Selanjutnya ada ke gejala obesitas ya kak.
Gejala obesitas itu di sini ada sulit tidur. Nah, sulit tidur itu kenapa sulit tidur? Kemungkinan gara-gara sulit tidur kita udah malam, habis itu pengennya makan karena nggak bisa tidur kan, mau ngapain gitu nggak bisa tidur, udah kita akhirnya makan ngemil, itu bisa jadi gejala obesitas karena makan ngemil bisa naikin berat badan. Terus selanjutnya ada nyeri punggung atau sendi. Nah, ini nyeri punggung atau sendi, sulit bernafas, sama infeksi pada lipatan kulit itu karena terjadinya penumpukan lemak tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, yang terakhir itu ada depresi. Depresi itu bisa nyambung ke stres berlebih. Itu jadi karena stres berlebih, habis itu jadi depresi, bisa jadi ke obesitas. Oke, selanjutnya di sini ada ke dampak obesitasnya nih Kak, yang paling kita tunggu, yang paling kayak apa sih dampak obesitas itu, kenapa kalau kita obesitas kita bakal kena apa aja sih? Di sini dampaknya itu ada yang pertama ada stroke. Stroke itu terjadi karena penumpukan lemak tadi, gara-gara penumpukan lemak jadinya kayak aliran darah tidak mengalir secara bagus, terus habis itu jadi stroke. Terus selanjutnya ada ke ginjal, ada ke asma, ke asam urat, lalu ke varises, bisa ke diabetes mellitus, bisa ke kanker payudara, bisa ke hipertensi, penyakit jantung koroner, dan perlemakan hati. Ini ada yang ingin ditanyakan Kak? Kenapa di sini ada diabetes tipe 2? Emang diabetes termasuk berapa tipe? Diabetes itu ada tipe 1, 2, 3. Nah, tapi lebih banyak peluang ke obesitas itu diabetes mellitus tipe 2. Karena diabetes mellitus tipe 2 itu ke perilaku, karena kan perilaku tadi bisa dari pola makan, pola hidup, yang bisa jadi ke obesitas. Dari obesitas bisa ke menyebabkan ke diabetes mellitus. Terus juga bisa jadi karena obesitas minum yang manis-manis atau banyak mengkonsumsi gula, jadinya ke diabetes gitu. Kalau diabetes 1 bedanya apa sama diabetes 2? Sama sih, tapi lebih banyak peluang ke diabetes mellitus tipe 2. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kenapa bisa jadi penyebab kanker payudara sih Mbak? Nah, penyebab kanker payudara itu karena adanya jaringan lemak memproduksi hormon estrogen. Jadi itu hormon estrogen itu bisa menyebabkan kanker. Nah, habis itu di sini di obesitas ini masuknya ke kanker payudara. Oke. Selanjutnya itu di sini ada hipertensi, penyakit jantung koroner, dan perlemakan hati. Perlemakan hati tadi juga seperti awal karena adanya penumpukan lemak yang secara berlebih terus menerus jadinya ke hati, dari obesitas ke hati. Terus cara mengatasi obesitas? Nah, cocok sekali nih Kak, di sini ada cara mengatasi obesitas. Cara mengatasi obesitasnya itu yang pertama ada olahraga teratur. Sebelumnya Kakak rajin olahraga nggak ya? Sebulan cuma 2 kali. Sebulan 2 kali, sayang banget Kak. Oh ya, Kakak kan kerja nih ya, kantoran ya kan, admin. Itu kira-kira ada liburnya nggak ya? Liburnya setiap hari Minggu. Hari Minggu saja. Berarti kalau untuk hari Sabtunya tidak libur ya? Tidak masuk. Masuk. Nah, itu bisa setiap hari Minggu Kakak olahraga, jadi secara teratur tuh Kak, setiap seminggu sekali hari Minggu. Sebenarnya sih seharusnya seminggu 2 kali atau 3 kali untuk mengatur olahraga teratur. Kalau enggak Kakak jalan-jalan di tempat aja lah, itu juga bisa untuk mengatasi olahraga. Karena mungkin Kakak sibuk gitu kan, jalan-jalan sebentar, cuman bolak-balik dari kantor ke rumah gitu, bisa jalan kan, itu juga termasuk olahraga dalam rangka jalan sehat. Kalau misalkan jalan 45 menit itu sebenarnya yang lagi tren itu mempengaruhi nggak sih Mbak?
itu sedikit mempengaruhi sih Kak, karena kan itu juga termasuk sedikit 40 untuk jalan 45 menit itu sebenarnya sih bisa, sangat bisa, karena kan sedikit demi sedikit itu bisa mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh Kakak. Jadi ada kalori yang masuk, ada juga kalori yang keluar. Nah, selanjutnya itu ada menjaga pola makan. Pola makan di sini ada isi piringku. Jadi setiap makan itu seharusnya ada sayur, ada buah, ada protein, ada karbohidrat, ada lemaknya, ada susunya juga. Jadi buat mencakup semuanya, buat keseimbangan gizi. Kan kalau tadi Kakak cuma makan ayam geprek sama nasi, itu cuma karbohidrat sama protein. Nah, kan biasanya ayam geprek suka dikasih lalapan ya Kak, atau enggak sayur, timun, selada, itu bisa dikonsumsi Kak, bagus. Terus selanjutnya itu di sini ada mengontrol berat badan. Nah, mengontrol berat badan itu apa sih? Kayak kita sering menimbang, jangan takut untuk menimbang, karena dengan kita menimbang kita jadi tahu kita harus menjaga makan apa saja yang harus kita jaga. Terus habis itu kalau misalkan berat badan kita udah naik, kita harus menstop makan apa saja dulu, kayak menstop makanan yang cepat saji atau makanan yang manis-manis, supaya berat badan kita ke normal lagi. Nah, di sini ada selanjutnya konsumsi sayur dan buah. Seperti tadi yang udah saya jelaskan, konsumsi sayur dan buah itu sangat penting. Jadi Kakak harus menyukai sayur dan buah, walaupun tadi kan kata Kakak tidak suka sayur dan buah. Jadi sedikit-sedikit lah Kakak mencoba untuk menyukai sayur dan buah. Nah, selanjutnya di sini ada hindari minuman bersoda dan beralkohol. Kakaknya suka minuman bersoda atau kakak juga mengonsumsi minuman beralkohol? Minum bersoda. Minum bersoda kayak Fanta, Sprite. Sprite bersoda-soda ya Kak. Kalau minuman bersoda itu lebih ke sering atau ke jarang? Jarang. Jarang. Bisa dihitung jari atau bukan? Kadang-kadang aja sih kalau mau. Itu ya nggak sebulan aja, kadang nggak. Itu kan biasanya ada soda gembira ya. Itu kan kayak soda Fanta dicampur ke susu. Oh enggak. Itu kakak enggak. Berarti cuma pure Fanta. Oke. Nah, berarti kalau beralkoholnya kakak nggak minum kan ya? Enggak. Oh, itu masih bagus. Untuk sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya materi, ada pertanyaan. Apakah kita boleh mengonsumsi obat instan? Nah, untuk mengonsumsi obat instan itu maksudnya kayak obat herbal gitu ya, suplemen yang kayak di artis-artis yang lagi viral gitu. Sebenarnya sih itu kalau dari saya ya antara boleh atau enggak, tapi sebaiknya tidak, karena takutnya nanti kalau kakak keseringan mengonsumsi obat itu juga bisa ke ginjal, bisa merusak ginjal, karena itu kan di obat ada sedikit, walaupun katanya herbal, kita kan nggak tahu itu bisa, mungkin dia mengasih sedikit bahan kimia atau bahan-bahan yang lain yang dapat merusak ginjal. Terus udah kayak gitu, takutnya nanti kakak ketergantungan. Kalau misalkan kakak minum, berat badan kakak jadi turun, tapi kalau kakak nggak minum, berat badan kakak naik lagi gitu. Jadi lebih baik mengatur ke pola makan aja Kak, daripada sayang beli-beli obat udah nggak turun, habis itu buang-buang duit ya kan. Lebih baik Kak duitnya dibeli ke makanan yang sehat, supaya nanti badan kita sehat, badan kita juga sehat tuh. Nah, di sini selanjutnya saya memberikan sedikit tips diet obesitas. Nah, diet apa sih yang cocok itu buat obesitas? Nah, diet obesitas itu yang cocok itu diet energi rendah. Nah, tujuannya untuk apa sih diet energi rendah? Diet energi rendah itu tujuannya untuk mempertahankan status gizi sesuai dan mencapai IMT yang normal. Kayak tadi, untuk mencapai berat badan yang normal. Nah,
sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, Kak. Makanan yang dianjurkan itu dari karbohidratnya ada kentang, jagung, dan untuk proteinnya itu ada ikan, telur, dagingnya yang daging lemak rendah, kayak daging tanpa kulit, daging yang bagus. Nah kan kalau misalkan di kulit itu emang kulit itu enak, tapi itu yang banyak lemaknya, jadi agak dikurangin ya Kak untuk makan kulit ayam. Selanjutnya itu ada tahu sama tahu tempe. Kakak suka tahu tempe nggak ya? Saya suka tahu, saya tidak suka tempe. Nah, nggak apa-apa sih kalau suka tahu, nggak suka tempe, juga masuk kok ke kategori ke protein. Terus habis itu di sini ada ke buah dan sayur. Selanjutnya ada ke minyak. Kalau minyak biasanya kakak konsumsi minyak yang bagus atau Yang berkualitas. kualitas? Bagus berarti. Minyak apa ya Kak? Kalau boleh tahu? Minyak barca. Minyak barca itu bagus tuh buat, maksudnya kayak kandungan lemaknya itu nggak banyak gitu. Barco itu saya lupa karena yang beli mama saya. Itu bisa mengurangi lemak. Biasanya sih kalau minyak yang mahal itu biasanya banyak juga kandungan gizinya, banyak juga manfaatnya ya kan. Nah yang nggak bolehnya nih di sini ada kue manis. Kakak suka mengonsumsi kue manis? Suka. Kayak cake gitu? Suka. Bahaya sekali Kak, kalau bisa agak sedikit dikurangin ya Kak. Nah selanjutnya ada makanan manis tuh kayak coklat. Kakak di sini suka coklat? Enggak terlalu sih. Kalau es krim? Suka. Kalau es krim biasanya konsumsi makanannya berapa kali ya Kak frekuensinya? Kalau pengen aja. Kalau pengen aja berarti nggak setiap hari kan? Enggak. Nah di sini ada gula. Kalau gula pasti setiap hari ya. Itu biasanya dipakai ke apa gulanya? Ke bikin teh, bikin ya macam-macam. Bikin teh. Nah supaya baik itu kayak gulanya sedikit agak dikurangi. Nah biasanya 2 sendok jadi dikurangi jadi setengah sendok, atau kalau belum bisa setengah sendok bisa 1 sendok. Kalau belum bisa 1 sendok, 1,5 juga nggak apa-apa. Ya sedikit-sedikit juga nanti kan lama-lama agak berkurang, agak biasa. Terus habis itu di sini ada makanan gorengan. Kakak suka makanan gorengan? Suka. Makan gorengan apa tuh? Abang goreng ya, atau goreng pokoknya sendiri? yang bergoreng-gorengan. Yang digoreng-goreng. Oke. Nah, kalau makanan junk food kakak suka nggak? Suka banget. Suka banget, kayak sering order dari gitu ya Kak? Iya. Aduh, itu sayang banget Kak. Kalau bisa sih makanan junk foodnya agak sedikit dikurangi. Biar kalau nggak kakak masak sendiri kan lebih bagus tuh Kak daripada junk food ya kan. Nah, sepertinya udah. Ada yang ingin ditanyakan lagi seputar obesitas? Itu aja sih Mbak. Udah itu aja ya Kak. Oke, sebelumnya saya terima kasih telah memberikan sedikit waktu. Semoga bermanfaat ya Kak. Dan semoga berat badannya juga bisa dikurangi, jadi berat badan normal, dan bisa setelah mengikuti edukasi ini kakak jadi tahu, terus lalu pola hidup. Warahmatullahi wabarakatuh.